Jadi negosiasi non formal itu terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi non formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Kalian sering kan membuat negosiasi kepada saudara, kerabat, atau sama orang tua kalian? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, malam ini saya ingin memberikan satu materi, kesimpulan, intisari dari teks negosiasi. Sebelumnya saya ingin sapa dulu anak-anak Madrasah Aliyah Al Zaitun, khususnya kelas 10 yang memang sekarang hari ini kita belajar online. Apa kabar 10 on S4 Merdeka, 10 on A1 Merdeka, 10 on A3 Merdeka, 10 on A5 Merdeka, 10 on S6 Merdeka, 10 on S2 Merdeka. How are you everybody? Semoga semuanya sehat walafiat, keluarga kalian juga sehat walafiat. Alhamdulillah di sini Ustaz baik-baik saja. Well, seperti yang Ustaz sampaikan, hari ini saya ingin memberikan satu materi pembelajaran bahasa Indonesia teks negosiasi. Mungkin melihat dari video sebelumnya kalian sudah banyak melihat di sana. Nah, hari ini Ustadz ingin simpulkan atau disederhanakan atau mungkin intisarinya dari apa itu negosiasi. Yang pertama yang Ustadz ingin sampaikan adalah pengertian teks negosiasi. Tahukah kalian beberapa meeting dari hari Rabu, Kamis, Jumat, ternyata kalian sudah pada mengerti apa itu teks negosiasi, khususnya 10 on A3, 10 on A5, dan 10 on S6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ustaz ulang sedikit. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, gitu ya. Dua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati, gitu ya. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, dari kedua belah pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. So, semuanya diuntungkan, semuanya setuju dengan apa yang sudah disepakati. Itu pengertian teks negosiasi. Selanjutnya, Ustadz ingin sampaikan tujuannya. Apa tujuan teks negosiasi ada? Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Jadi dua-duanya mengerti dan dua-duanya setuju. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, gitu ya. Jadi cari penyelesaiannya seperti apa, jalan keluar bagaimana untuk masalah ini dan dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau bahasa desonya win-win solution. Oke.
Itu tujuan teks negosiasi ada. Now, let's see manfaatnya. Apa manfaat teks negosiasi? Negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi dan institusi badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Itu ada kata kuncinya, menciptakan jalinan kerjasama antara dua belah pihak gitu ya, atau badan usaha maupun perorangan. Jadi that's the point of advantages, keuntungan atau manfaat. Now, next, ciri-ciri negosiasi. You know, tahukah kalian apa dan ada berapa ciri-cirinya? Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke. Dan yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Dan yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. That's the point. Now let's see jenis-jenis teks negosiasi. Beberapa hari yang lalu, beberapa dari kalian menanya, Ustadz, jenis-jenis teks negosiasi seperti apa? Now, listen up. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Jadi tergantung situasi. Situasi yang seperti apa, Ustadz? Pertama, negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-cirinya, negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contoh, negosiasi antar dua perusahaan. Dari antar kedua perusahaan ini, bila mana dia memiliki masalah lalu dia negosiasikan dan terjadilah kesepakatan pada saat katakanlah tidak diikuti peraturan-peraturan yang ada, sehingga itu melanggar peraturan. Jadi itu negosiasi formal kategorinya ya. Now, yang kedua, negosiasi non formal atau informal, gitu ya. Kalian sering ini mempraktekkan negosiasi non formal. Jadi negosiasi non formal itu terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi non formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Kalian sering kan membuat negosiasi kepada saudara, kerabat, atau sama orang tua kalian? Ayo. Ya, itu kategorinya negosiasi non formal. Kalian minta uang jajan, minta beliin gadget, minta apapun itu, atau ya banyak hal di kehidupan sehari-hari kita, betul? Oke. Well, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator pandangan beberapa orang. Nah, yang pertama, negosiasi dan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi, pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contoh yaitu sidang di pengadilan. Nah, pihak penggugat dan pihak tergugat itu adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Itu kita sebut negosiasi dengan pihak penengah. Lalu negosiasi tanpa pihak penengah, negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh, negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS atau negosiasi perwakilan Ormas misalnya ya, dan pihak sponsor gitu ya, atau negosiasi Ormas dengan majelis guru, atau mungkin santri dengan gurunya gitu ya. Jadi tanpa pihak penengah. Well, lanjut. Nah, oke. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, ini menarik. Ada apa saja di negosiasi berdasarkan untung dan rugi? Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi win-win. Dua-duanya menang. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing.
Jadi dua-duanya bersepakat untuk menyatukan kepentingan masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, negosiasi dominasi, win lose, menang kalah. Di negosiasi dominasi, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan yang lebih sedikit. Nah, itu win lose. Negosiasi akomodasi, lose win atau lose win. Di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit, bahkan rugi. Judulnya aja lose win gitu ya. Bahkan sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan yang sangat besar, bahkan negosiator dalam bernegosiasi hingga tidak memperoleh keuntungan. Ya, namanya juga kalah menang, lose win. Dan yang keempat, negosiasi menghindari konflik, atau we call it lose-lose. Tidak ada yang menang, dan ya lose-lose judulnya. Apa itu? Dalam negosiasi ini kedua pihak menghindari konflik. Jadi daripada konflik, bertikai udahlah mengalah demi kemenangan yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya ya tidak jadi, tidak didapati kesepakatan gitu ya. Well, selanjutnya Ustaz akan sampaikan struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah ada orientasi, permintaan, yang kedua, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, lalu persetujuan, pembelian, dan penutup. Kita bahas satu-satu. Satu, orientasi. Di sini kita simpulkan orientasi itulah kalimat pembuka. Biasanya dibubuhi salam, fungsinya memulai negosiasi. Assalamualaikum merdeka. Oke. Atau mungkin selamat pagi Ibu, atau selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ubi, selamat pagi Abi. Ya, oke. Lalu permintaan, yang kedua permintaan. Suatu hal berupa barang ataupun jasa yang dibeli, yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen, gitu ya. Nah, ini permintaan. Lalu pemenuhan hal berupa barang atau jasa dari pemberi jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Dan penawaran. Puncaknya negosiasi terjadi tawar-menawar. Dan yang selanjutnya persetujuan. Setelah ditawar lalu disetujui. Keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Keputusan dari kedua belah pihak. Dan pembelian. Keputusan konsumen jadi menerima atau menyetujui penawaran itu atau tidak. Kira-kira jadi atau enggak ya. Di momen pembelian tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Kalimat penutup atau salam. Something like that ya. Now, itulah intisari dari apa yang kita pelajari dari satu bab pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks negosiasi. Pahami dengan detail, buka e-book yang ada di e-learning, PowerPoint-nya, Word-nya. Saya yakin kalian pasti bisa, dan kalian pasti cerdas, dan kalian pasti sukses. Perbanyaklah literasi dan boleh dipraktekkan sesekali. Oke, itu aja hari ini. Semoga semuanya berjalan baik. Kita doakan berjalan lancar semua, dan pastikan terapkan selalu di kesibukan keseharian kalian apa itu protokol orhibah, gitu ya, protokol kesehatan. Dan satu lagi pesan saya, sebaiknya kita tidak memiliki banyak kemauan, sehat saja sudah sukses. Itu aja dari Ustadz. Thank you so much for watching, dan pastikan yang watching ini tulis komentar di kolom komentar di bawah agar
saya bisa mengerti siapa saja yang sudah melihat dan tahu tentang materi ini. Dan komentarnya harapannya terkait dengan materi, terkait dengan konten ini. Oke? Itu aja dari Ustaz. Thank you so much for everything. Have a nice day. Salam edutainment, education, entertainment. Merdeka. See you. Make sure like, comment, subscribe, and share this video.